Beli. Bagus. Tagnya gimana tagnya? Tagnya, namaste, selamat sore. Yoga boga, yoga boga. Itu dia tagnya yang mesti di lestarikan ya, mesti dilestarikan. Itu sudah beli ya? Hah? Udah dilombain ya? Asik. Ada yang menang ya? Udah ada yang menang. Udah ada yang menang. Ada 6 orang yang menang. Aduh, sip. Beli. Ya. Nama Haridaya ya? Redaya apa? ya. Oh, Redaya. Apa sih? Bacanya Redaya pakai H depannya. Ya. Meaning apa? Meaningnya itu dari bahasa Sanskerta, Ya. artinya hati nurani. Oke. Hati nurani. Itu Jadi, aja. maknanya saya dalam menjalani hidup dan beryoga ini diberkati sebagai media sharing. Asik. Kemudian menyediakan diri sebagai media sharing atas ilmu pengetahuan, pengalaman dalam yoga dari hati nurani. Asik. Itu dia ya. Intinya ya, yoga dari hati. Ini poin penting nih ya. Berbagi tulus dari hati nurani. Ya, itu dia ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Ngajar yoga tulus ikhlas dari hati. Beli, udah berapa tahun sih Redaya nih? Redaya sudah jalan 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Nanti mungkin bulan tahun depan. Udah jalan 3 tahun. Udah ngeluarin berapa angkatan nih? TT 200-nya tahun pertama sekali, kemudian bulan ini yang kedua. Bulan yang kedua. Setiap tahunnya 200-nya sekali. Udah sampai 300 belum? Belum Ya? baru 200 ya? Belum. Oke. RIS 200. Ya itu rata-rata. Saya terima kasih dulu nih, belum mengucapkan terima kasih. Saya merasa spesial sekali. Ngobras ini saya sudah sering nonton, akhirnya kesampaian. Semua tidak ada yang kebetulan, pasti akan ketemu atas seleksi energi semesta. Terima kasih. Terima kasih sudah. Terima kasih. Datangnya. Semesta membantu. Ya. Semesta membantu. Jadi belum sampai 300-500 ya? Belum. Emang belum. Batas 200. Karena saya sendiri belum 300. santai aja. Saya sudah 2 kali 200, tapi memang tidak berpikir ke jenjang gitu. Karena saya ingin belajar dengan guru ini, gitu, belajar saja. Gitu. Ketika nanti ada panggilan dari hati nurani lagi. Siap. Kalau gitu gini, Redaya nih senternya sekarang udah ada di berapa lokasi? Center udah pasti, kalau saya ke depannya pasti 1 senternya. Kalaupun itu misalnya yang di daerah misalnya ada nggak? Itu paling cabang aja. Cabang kalau aja. misalnya ada teacher training sana, cari tempat di mana gitu. Nggak pasti. Jadi nggak mungkin berdiri. Ke depannya di Bali karena kampung saya di Bali. Bali kampung dong ya. Bali kampung. Bali kampung. Bali ya. Bali. Ya, Bali. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Beli ini dari Bali terus masuk Jakarta, and then bergelut dengan yoga. Dulu orang kantoran beliau nih. Jadi ke Jakarta karena kantoran. Ya, orang kantoran. Sama kayak saya dulu orang kantoran. Tapi akhirnya lepas total nyemplung di yoga. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, good. Apa sih visi misi Redaya nih? Visi misi Redaya berarti sama dengan visi misi saya. Visi misi saya yaitu hidup dan yoga adalah hidup buat saya. Jadi ada yoga is my life. Jadi dalam hidup ini saya merasa bersyukur sudah diberkati sebagai media sharing. Media sharing itu adalah saya menyediakan diri ini sebagai media sharing atas energinya dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman saya dalam beryoga. Sama juga dengan Redaya, akhirnya menyediakan diri sebagai media sharing atas energinya dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman beryoga. Asik. Bagi semuanya mantap, tanpa batas. Asik. Itu dia tuh. Mantap. Jadi kali ini agak spesial ngobrasnya. Biasanya saya pakai online Zoom. Kali ini khusus untuk Beli, saya hadir di studionya. Terima Studio kasih untuk mantap. Hujan-hujan lagi tadi di jalan ya. Mantap deh hari ini. Episode hari ini saya kosongkan. Asik. Biar energinya full. Asik.
Terima kasih. Ya, ya. Pandangan pribadi soal yoga, apakah masih sama nggak yoga itu main body and soul, atau ada pandangan lain tentang yoga? Yoga tuh nggak harus main body and soul kok, harus ada begini-begini, atau memang udah pakem begitu? Kembali lagi pertama dulu ya, supaya saya diingatkan kembali dan teman-teman juga. Yoga itu apa? Berasal dari bahasa Sanskerta itu yuj, artinya penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan diri ke dalam diri, yang terdiri dari tubuh fisik. Ya. Tubuh fisik paling luar yaitu namanya kosya, makanya ada asana mengerjakan tubuh fisik. Kemudian yang lapisan kedua pranamaya kosya itu energi, makanya ada pranayama. Kemudian ada pikiran dan jiwa, manomaya kosya, mind. Makanya ada meditasi. Nah, jadi yoga ini adalah penyatuan ke dalam diri. Itu yang pertama. Kemudian penyatuan yang kedua, penyatuan ke alam semesta, karena hidup di alam. Kita harus menyatu nih. Kalau hujan, aduh nggak nyaman nih di alam semesta, itu udah nggak menyatu kan? Iya. Ya, hujan kita tetap nyaman. Panas tetap nyaman, menyatu dengan alam. Kemudian penyatuan selanjutnya adalah penyatuan kembali kepada sumbernya. Penyatuan kembali kepada sumbernya itu Sang Pencipta. Makanya setiap orang menutup usia kan didoakan semoga diterima di sisi. Jadi proses hidup adalah proses yoga. Mulai penyatuan pertama kali antara sperma dan sel telur. Terjadilah janin. Ini penyatuan pertama kali, 9 bulan lebih, kemudian brojol menyatu dengan alam. Saya dengan Mas Tiar hari ini menyatu di sini, ini juga yoga. Kalau saya dan Mas Tiar di sini, tapi pikiran saya sudah merencanakan sesuatu nanti sore mau makan apa, berarti saya nggak menyatu di sini. Nah, itu bukan yoga. Jadi buat saya tetap yoga adalah penyatuan tadi, penyatuan apa? Diri ke dalam diri, diri ke alam semesta, diri kepada Sang Pencipta kembali. Prinsip yoga. Nah, dengan melihat perkembangan yang ada sekarang, universalnya yoga, kita lihat, kita tidak usah naik lah ya. Melihat misalnya di seluruh dunia, aliran A, aliran B, aliran C. Misalnya udah aliran A gitu, saya kok kamu nggak yoga ke sana bareng? Oh itu aliran A. Oh itu aliran B gitu. Oh, kok nggak ikut sana? Oh, itu komunitas A. Saya komunitasnya di sini. Oh, itu lulusan sekolah A, itu lulusan sekolah B, gitu. Nah, jadi fenomena ini terlihat kan menjadi universalnya yoga, use-nya yoga tadi seolah-olah menjadi mengkotak-kotakan lagi. Padahal yoga itu di dalam kelas yoga misalnya penyatuan. Ada yang Muslim, Kristen, Buddha, Hindu. Di dalam kelas yoga itu ada yang bule, ada yang pribumi, ada yang cowok, cewek, gender, penyatuan segala perbedaan dengan yoga. Tapi dengan ada kotak-kotak tadi, malahan yoga terkotak-kotak. Makanya saya bergeser sedikit sekarang. Yoga buat saya menguatkan karakter. Jadi setiap orang punya karakternya sendiri sejak lahir. Kuatkan itu. Jangan lagi menguatkan otot dan tulang saja. Kuatkan karakter kita. Kemudian lenturkan hati dan pikiran dengan segala karakter yang berbeda. Indah kan? Karakternya saya udah begini, tapi saya sangat toleran dan membaur dengan karakter-karakter yang berbeda. Mantap. Ini dalam nih ya, teman-teman, dalam nih ya. Kalau gitu sama nggak dengan pandangan tadi dengan filosofinya yoga? Sama nggak? Sama aja ya. Filosofi yoga ya filosofi hidup. Bahwa dalam hidup ini saya selalu menyediakan diri sebagai media sharingnya dalam yoga bagi yang membutuhkan, tanpa memilih kepada siapapun. Tanpa memilih kepada siapapun. Poinnya di situ ya. Kalau media sharing ya tanpa memilih, tanpa memilih kepada siapapun. Ya, sebagai media sharing. Tanpa memilih dimanapun. Nah, tanpa memilih dimanapun. Dan kapanpun. Nah, satu lagi, dan kapanpun. Nanti ya. Saya diminta Mas Diar waktu itu, beli ketemu dong gitu. Saya lihat jadwal. Oh, minggu ini nggak bisa. Berarti memang nggak bisa. Ternyata ada, saya bisa hari ini gitu. Mas Tiar panggil saya nggak mikirin. Mas Tiar itu bahwa dari kelompok mana gitu kan. Tidak pernah memilih. Asal sudah sampai ya udah. Di dalam diri Mas Tiar ada Tuhan.
Saya sangat menghormati jiwa-jiwa. Amin. Duh, indah banget. Hari ini mudah-mudahan banyak ilmu buat saya dan buat teman-teman ya. Ikutin terus ngobras kita nih. Oke. Nah, sekarang soal pranayam ya. Pranayam ya. Pranayam. Dulu ketika saya belajar pranayam itu saya diajarkan secara bertahap. Mulai dari yang ujjayi. Ujjayi terus naik siddhikari terus sampai kapalabhati and then terus bastrika. Ya. Cuman setiap pranayam, jenis pranayam itu ada dilihat dulu. Dia sudah bisa atau belum untuk masuk ke pranayam berikutnya. Ya, kalau dia bilang gurunya bilang belum bisa, ya udah dilatih lagi. Nah, itu secara bertahap. Nah, menurut beliau nih, ya, perlu nggak sih sekarang itu pranayam itu harus diajarkan secara bertahap begitu atau boleh dipotong-potong aja? Gimana beli? Oke, dalam yoga saya selalu bilang nothing absolute. Tidak ada yang baku. Tidak. Sama seperti hidup, bukan matematika. 1 + 1 sama dengan 2, bukan ya. Hidup itu dinamis, sama dengan yoga juga. Gitu. Jadi sama dengan asana. Jadi tidak harus belajar asana ini. Oh, ini kelasnya advance, jangan kamu ikut. Bisa saja orang yang tidak pernah ikut yoga, baru ikut sekali kelas yoga, udah bisa melakukan gerakan yang menurut kita advance. Itu contoh, misalnya saya pernah ngajar di kelas itu ada gerakan bakasana. Padahal yang di lain sudah ikut 2 tahunan, nggak bisa bakasana. Yang satunya baru ikut sekali, belum pernah yoga, udah langsung bisa bakasana. Nah, itu contoh. Jadi tidak ada yang baku kan. Jadi beginner pun bisa. Nah, sama dengan pranayama juga begitu. Jadi saya pernah punya pengalaman satu, padahal saya ngajaran yang agak berat pranayama. Ini bukan pranayama. Setelah pranayama nanti kita belajar kriya. Kriya pembersihan yang Uddiyana Bandha. Nah, Uddiyana Bandha. Saya pernah ngajar di BSD seorang bapak belum pernah yoga. Dan di kelas itu banyak juga guru-guru yoga. Kemudian saya praktekkan bagaimana melakukan Uddiyana Bandha setelah pemanasan, setelah pranayama sebelumnya. Dan karakter bapak ini adalah sangat teliti, mendengarkan dan menyimak dengan baik. Saya dari awal datang, bapak ini sangat menyimak apa yang saya sampaikan gitu. Dan ternyata bapak itu bisa melakukan Uddiyana Bandha dengan baik sekali. Dan di situ berupa persepsi lagi. Memang tidak ada yang absolut. Bapak ini belum pernah belajar yoga pun. Baru kali ini cuma karena dia mendengarkan dengan baik, mengamati, kemudian melakukan dan bisa. Jadi tidak ada yang absolut. Kalau misalnya kita di kelas pranayama, tiba-tiba di kelas itu baru kita ikut yoga sekali, tiba-tiba sudah mengajarkan bastrika, ya kita harus ikutin bastrika. Tiba-tiba di kelas itu mengajarkan kapalabhati, kita ikutin. Kan pasti guru memandu dari step by step. Asalkan benar ya, lakukan benar ya, lakukannya. Dan benar salah juga menurut saya itu tidak absolut. Sudut pandang. Karena saya sendiri pun belajar, saya belajar di sini. Oh, itu kapalabhati. Oh, itu bastrika. Oh, bingung. Secara teknik sama. Jadi akhirnya ketemu satu. Bastrika itu fokuskan ke perut. Kapalabhati fokuskan kepala. Gitu. Jadi mungkin secara teknik terlihat sama. Perutnya menghentak ke dalam, hentakan napasnya dari hidung. Gitu. Ada yang dicepatkan, ada yang dipelankan. Cuma fokusnya berbeda. Fokusnya saja berbeda. Yoga adalah kesadaran. Kesadaran adalah kemana arah pikiran mengalir. Kemana pikiran mengalir, energi akan kesana. Jadi cuma membawa fokusnya saja. Menurut saya. Ilmu lagi ya, teman-teman ya. Ilmu lagi. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmunya teman-teman ya. Di obras ini. Kalau kita lihat pranayama, melakukan pranayama itu banyak antara satu guru dengan guru lain itu beda metode. Misalnya bastrika, misalnya ambil contoh bastrika banyak banget itu ya. Tujuannya apa sih bentuk-bentuk tangan itu misalnya? Itu hanya misalnya ada begini ya, ada yang muter, ada yang begini. Itu sebetulnya apa itu? Untuk apa gitu maksudnya? Itu hanya variasi yang bebas saja. Variasi yang bebas. Tentu biasanya si guru akan menjelaskan. Kalau saya akan menjelaskan
kenapa tangannya dibawa ke samping lalu diputar kelipat ke belakang. Saya jelaskan. Oke. Kenapa sekarang hari ini kita lakukan? Karena hari ini kita akan melakukan banyak asana. Dengan begini kita akan membantu meregangkan daerah bahu, kemudian lengan, itu secara fisik. Supaya misalnya pranayama itu adalah, kembali lagi, pranayama, prana ayama. Jadi fokusnya bukan lagi di fisik. Nah, kalau asana fisik. Nah, kalau pranayama berarti kita fokusnya di astral body. Jadi prana body. Jadi berarti nggak berpikir tentang fisik dong. Itu yang filosofis sesungguhnya. Yang kita pikirkan adalah prananya, nafasnya. Gitu. Jadi kalau berpikir tentang fisiknya itu hanya variasi. Nah, dulu saya pernah juga ikut yang misalnya begini. Nah, buat saya sendiri, akhirnya kok saya lebih fokus ke gerakan fisik ya. Saya akhirnya lebih fokus ke gerakan tangan saya ini. Kadang-kadang capek orang bilang, wah pegel nih, capek ini gitu ya. Buat saya sendiri akhirnya saya kembali, pranayama kan energi, bukan fisik. Akhirnya ketika saya bawakan gimana? Ya dengan fokus di perut, lebih dapat fokusnya. Sama juga dengan yang anuloma piloma yang begini, pakai ini sama nadi sodana, istilah-istilah lainnya kan. Kalau dulu saya melakukan sendiri, gini, tarik napas, selalu tutup, kemudian buka ini, buang napas. Saya waktu sebagai murid itu sering gini, ini kok saya sibuk dengan tangan saya gitu. Terus nadi ngintip lagi gurunya gitu. Kadang-kadang ketika saya mulai sharing di depan, saya juga melihat itu yang terjadi dengan murid. Saya berpikir, fokus nggak mereka dengan nafasnya ketika mereka sibuk dengan gerak tangannya, apakah sama dengan gurunya? Kadang-kadang ada yang capek terus ganti itu kan. Jadi gini dia. Kenapa? Kadang tarik napas sini, buang napas pakai ini. Akhirnya karena kembali lagi ke filosofi pranayama, fokusnya adalah di prana, fokusnya di energi dan napas. Saya makanya lebih nyaman ketika saya melakukan sendiri begini. Jadi satu aja. Jadi jadi bisa panjang sekali. Panjang. Toh tujuannya sama, menyeimbangkan kanan kiri kan. Nah gitu. Kembali lagi media sharing, apa yang saya ketahui, ilmu pengetahuannya tidak cukup ini. Saya harus melakukan dulu untuk diri saya sendiri. Nah, ketika saya sudah melakukan, saya merasakan itu di dalam diri saya, baru saya bisa sharing. Karena dulu waktu saya udah ikut berapa kali teacher training, sudah tahu tentang pranayama secara teori. Di kelas saya tidak ada pranayama waktu saya ngajar. Karena apa? Karena saya belum melakukan. Saya belum melakukan untuk diri saya sendiri, belum tertarik. Padahal saya sudah jumpa litan, udah tetap aja di kelas saya duduk biasa, gini, yuk tenangkan pikiran sebentar, gitu. Buka mata langsung, stretching, pemanasan, gitu. Tidak pernah ada pranayama. Dan ketika saya mulai tertarik melakukan, saya merasakan manfaatnya. Baru saya nyaman untuk sharing. Dan akhirnya saat ini tidak ada pranayama di awal. Meskipun saya sekedar cuman sharing kayak kemarin, cuman talk show misalnya, ngobrol gitu, pasti saya awali sedikit gitu. Karena tujuannya adalah menyamakan level energi. Gitu. Jadi membawa efek ketenangan. Jadi lebih gampang menyerap sesuatu. Itu pengalaman saya. Nah, pranayama tuh bagusnya di depan atau di belakang, sebagai opening atau sebagai closing, atau dua-duanya dia? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mungkin kalau yang di belakang sifatnya lebih ke cooling down, karena sudah turun kan. Jangan lagi di belakang membawa pranayama yang energizing, gitu, yang membangkitkan energi. Itu kan terbalik karena sequence kan udah turun nih. Kalau saya berdasarkan pengalaman lagi, dulu dapat juga teorinya kalau di aliran ini ada yang pranayama di belakang, ada yang pranayama di depan. Dengan adanya dua ini selalu, akhirnya jawabannya selalu ke dalam diri dengan latihan. Nah, ketika saya latihan sendiri, saya sangat nyaman ketika awali dulu dengan pranayama dan meditasi. Jadi level energinya itu sudah bisa lebih tenang. Misalnya kan, ketika saya punya kelas pun itu yang saya rasakan. Ketika saya sharing kelas, awali dengan pranayama dan meditasi, kelas itu jauh lebih tenang, lebih terkontrol, dan
energi muridnya itu lebih luar biasa. Itu pengalaman lagi. Jadi praktek lagi yang mengajarkan lagi. Jadi memang benar teorinya 99% praktis, 1% teori. Itu luar biasa. Jadi teori tetap penting, tapi yang lebih banyak lagi prakteknya. Banyak teori nggak praktek, sama juga bohong ya. Contoh teorinya numpuk ya, prakteknya nggak ada gitu ya. Aduh. Ditanya apa aja tahu gitu. Iya. Kalau begitu udah rasakan nggak? Belum. Karena nggak. Betul. Siap. Jadi dia pengalaman itu dengan diawali oleh meditasi, pranayama, ketika melakukan asana pun jauh lebih nyaman gitu. Karena kan saya pernah belajar filosofinya kalau tubuh prana itu kan lebih di dalam. Tubuh prana itu lebih di dalam. Kalau kita sudah mengerjakan tubuh prana, menyentuh keluar, menyentuh ke tubuh fisik. Gitu. Tapi kalau kita mengerjakan tubuh fisik, tidak bisa menyentuh ke tubuh prana. Oke. Itu secara level. Gitu. Kalau kita asana ya udah tubuh fisik saja. Fisik ya. Warrior gitu ya, menguatkan kaki, gitu, membuka-buka area pinggul, fleksibilitas gitu. Tapi begitu kita mengarahkan energinya itu masuk ke cakra misalnya, gitu kan. Nah, bisa mempengaruhi fisik. Berarti kalau aplikasikan ke asanas tuh itu gimana penyesuaian gerakannya seirama nafas atau asanasnya di hold sekian menit gitu? Kalau saya ukurannya nafas. Misalnya kalau cuman tarik napas, buang napas, satu gerakan itu baru fisik menurut pengalaman saya. Jadi, tapi ketika bisa holding misalnya 3 napas, tarik napas, coba rasakan di area ini, kemudian buang napas, rasakan di mana. Tarik lagi, rasakan di area ini, apalagi bisa tutup mata. Lebih kusuk lagi. Baru meditasi. Karena sesungguhnya semua meditasi. Asana meditasi dalam gerak. Pranayama meditasi dalam nafas. Nah, meditasi penyatuan diri. Mantap. Mantap. Bener kan ilmu semua nih hari ini. Oke, Bli. Sekarang kalau tadi ngomongin pranayama. Asanas. Menurut Bli, di dalam proses beryoga itu ada nggak sih level-levelnya? Misalnya, ini basic, ini intermediate, ini advance, atau yoga ya udah yuk belajar dulu fondasinya, terus nanti yang lainnya tinggal ngikutin, atau emang dipilah-pilah begitu, Le? Menurut saya sesungguhnya lagi-lagi nggak ada yang absolut. Kenapa akhirnya dikelompokkan levelnya itu mungkin karena adanya gini. Misalnya adanya di satu studio. Gitu. Di satu studio ada tempat yoga atau gym gitu yang supaya lebih mudah mengelompokkan gitu. Jadi adalah basic yoga. Terus naik misalnya intermediate. Kalau saya sih bawain kelasnya tidak pernah. Kalau saya bawain kelasnya selalu mengatakan bahwa ini hatha yoga. Gitu. Jadi saya tidak pernah membatasi yang masuk itu mau tidak pernah yoga, mau yang sudah advance gitu, tidak pernah saya batasin. Tapi di awal kelas saya selalu bertanya, adakah yang baru pertama kali ikut kelas yoga atau yang punya keluhan di bagian tubuhnya? Nah, saya sampaikan. Nanti yang baru pertama kali ikuti instruksi saya semampunya, kalau tidak mampu langsung misalnya child pose atau istirahat sendiri atau tunggu saya yang bantuin. Gitu. Jadi dari awal saya sudah tidak pernah level. Tapi ketika saya harus mengajar di satu studio yang di situ mengharuskan harus milih tema kelas di sini. Gitu. Mengikuti. Tapi kebetulan beruntungnya saya tidak masuk ke tempat mengajar yang mengharuskan seperti itu. Dan di tempat mengajar saya itu selalu mau ngisi apa. Jadi itu saya merasa menjadi media sharing sesungguhnya. Gitu. Jadi siapapun boleh masuk. Dan itu sudah terjadi. Dan selalu saya bawakan hatha yoga. Mungkin kalau butuh variasi judul misalnya ya morning prana flow, misalnya apa. Kan general itu. Masuk ke soal terapi nih. Terapi. Terapi. Menurut Bli,
orang-orang yoga terapi itu gimana? Jadi kan ada tuh ya yoga terapi, fokus di yoga terapi, pakai yoga. Itu gimana tuh? Ada juga yoga healing kan? Ya, itu gimana tuh? Menurut Bli gimana? Menurut saya pribadi, saya tidak membawa media sharing saya cukup di media sharing yoga. Ya. Ada gitu misalnya. Kemudian ada pengalaman, ada murid datang, Bli, mau dong saya di healing. Mau saya di healing karena teman saya katanya sembuh sama Bli gitu. Saya nggak bisa healing gitu. Saya nggak bisa healing gitu. Siapa gini? Pokoknya ini sembuh sama ikut kelasnya Bli. Dia ikut kelas saya kan? Ya berarti dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan ikut kelas saya memandu. Nah, saya memandu karena saya memang tugasnya media sharing untuk memandu kelas yoga itu, baik itu pranayamanya, meditasinya, dan asananya. Ketika dia akhirnya sembuh, dialah yang menyembuhkan dirinya sendiri dengan panduan saya melalui yoga itu gitu. Nah, karena dulu pernah kan, saya misalnya ini kayak teknik transfer energi gitu, kita ya Tuhan izinkan hamba menjadi mediamu bagi orang yang membutuhkan, seandainya dia berhak menerima. Hanya gini saja, saya juga tidak merasakan apa-apa, tapi saya ikhlas gitu. Ternyata orang yang di depan ini merasakan sesuatu. Saya juga merasakan sedikit kayak strom gitu, gitu, kayak magnet gitu. Ternyata itu berdampak bagi orang ini. Tapi pada saat itu saya tidak merasa bahwa saya menjadi sesuatu buat dia gitu, bahwa itu murni dari alam semesta dan Tuhan. Itu lewat pranayama ya? Ya. Lewat pranayama aja ya? Energi aja. Kita cuma relax saja. Mohon izin untuk menyalurkan apa yang memang berhak dia terima gitu. Jadi itu. Jadi saya tidak komen tentang yoga terapi dan yoga healing karena saya tidak fokus ke sana gitu. Karena menurut saya yoga itu kalau sudah dilakukan dengan seutuhnya, ya sudah pasti yoga itu adalah healing. Sudah pasti yoga itu terapi. Contoh, misalnya Mas Diar sekarang ngajar murid yang tadinya punya keluhan di lutut. Keluhan di lutut nih sakit atau kakinya lemah. Ikut kelasnya Mas Diar, diajarin terus standing push. Warrior 1, warrior 2, terus gitu. Tiba-tiba terus, Mas, saya sejak ikut kelasnya Mas Diar baru 2 bulan, lutut tadinya yang sakit, kakinya saya yang lemah atau pergelangan kaki sembuh. Berarti asana adalah healing atau terapi fisik. Kemudian pranayama. Dulu yang ada orangnya emosional. Dulu yang ada orangnya cepat galau. Nah, saya punya pengalaman. Bli, dulu saya kalau melihat di rumah anak-anak seperti ini, saya sudah marah. Suami gini, sekarang nggak tahu kenapa semenjak rajin latihan, melihat itu kok saya nggak marah kayak dulu ya. Berarti pranayama adalah healing atau terapi energi atau prana. Contoh lain lagi, dulu ada Bli, saya nggak pernah bisa konsen. Pikiran ini selalu bergerak terus, mikirin yang nanti, khawatir terus mikirin yang nanti. Dengan rajin meditasi, mulai bisa mengontrol. Kok sekarang lebih tenang? Berarti meditasi adalah healing. Iya. Jadi ketika kita melakukan yoga saja secara holistik, asana untuk fisik, pranayama untuk energi, kemudian meditasi untuk pikiran dia, maka kita sudah terhealing, sudah terterapi secara holistik. Baik fisik, energi, pikiran dan jiwa. Tapi kalau asana-asana yang levelnya kata orang advance itu apa berdampak juga ke healing? Semua berdampak, tergantung yang melakukan. Saya kalau melakukan, misalnya saya masih suka handstand kan, saya melakukan handstand. Kalau saya tidak melibatkan pikiran, energi, tidak mungkin saya bisa melakukan itu. Jadi pada saat saya melakukan gerakan advance itu, maka saya bermeditasi dalam gerakan itu. Karena saya fokus
fokus pada setiap gerakan tubuh fisik. Energinya ada di situ, pikiran dan jiwa ada di situ. Maka ketika saya melakukan itu akan berdampak bahwa saya sudah melakukan meditasi dalam asana itu. Dan rasa bahagia luar biasa. Kalau bahagia gimana? Sehat kan? Iya, sehat. Itu jawabannya. Wah, teman-teman yoga, hari ini ilmu semua. Oke. Nah, sebelum ditutup ya, satu tips nih beli buat pengajar-pengajar muda kita yang mengajar di Karma Yoga. Itu seperti apa beli? Bagusnya, karena kan kalau kita lihat sekarang ya, pengajar-pengajar muda kita kalau beberapa yang mengajar di yoga di taman itu sepertinya sih nggak ngelihat audiensnya ya, seberapa banyak seberapa usianya gitu. Kadang-kadang mereka hantam dengan level-level yang agak tinggi, ya akhirnya semua jadi melongo gitu aja ya, ngeliatin yang depan. Mending kalau semua bisa, ya bisa cuma 2 orang, 3 orang. Nah, tipsnya nih buat supaya mereka nih audiensnya bisa ngikut semua tuh, ada tips nggak beli buat pengajar muda nih? Kalau tips dari saya sih menjadi diri sendiri saja. Menjadi diri sendiri, karena itu lebih, kalau sesuatu itu sudah menjadi diri sendiri dan natural, itu akan pasti bisa diterima dengan baik. Orang melihatnya juga natural, alami itu. Tapi misalnya gini, seperti dibilang tadi, kalau pesertanya di situ banyak yang pemula gitu, ada juga yang sudah biasa beryoga gitu. Tidak bisa juga kita menurunkan ke yang pemula, gitu kan. Yang penting kembali lagi mau seperti apa kita gitu, karakternya kita. Yang penting pada saat di awal kita sudah tahu, ada yang baru pertama kali sudah tahu, ada sampaikan bahwa nanti lakukan semampunya, kan kita sudah menyampaikan seperti itu. Nah itu tetap aja menjadi diri kita sendiri, kembali ke filosofi, karena kita ada untuk mereka, ya, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Udah pasti itu. Jangan terikat oleh suka dan tidak suka. Nanti kita malah kebingungan gitu. Berusaha memenuhi keinginan semua orang. Kan bingung kan? Nah, terjebak dirinya kita. Karena kita media sharing, biarkan saja mengalir menjadi diri kita sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak suka, kita mau ngajar apa gitu, fokus ke situ. Kalau misalnya nanti fokus yang baru-baru, dia terlalu heboh gerakannya gitu, saya jadi nggak bisa ngikutin, ya biarkan gitu. Ada juga, wah saya suka banget ini, saya dapat ini feel-nya, saya jadi nendang kelasnya rasanya gini kan, selalu akan ada begitu. Nah kembali lagi ke dualitas tadi kan, pasti apapun yang kita lakukan pasti ada yang suka dan tidak. Tidak usah terlalu berfokus dengan yang suka dan tidaknya, yang penting sesuai dengan hati nurani kita lagi. Gitu, jalankan itu. Kalau tips untuk berlatih pranayama? Tips berlatih pranayama, lakukan pranayama itu kalau sudah ada keinginan dari dalam diri. Kalau sudah ada keinginan dari dalam diri dan sudah suka. Jangan hanya karena tren atau misalnya kelihatan keren kalau ada pranayama, tapi kita belum lakukan untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah itu nggak dapat nanti feel-nya. Sama dengan asana. Kalau bagi pemula, pranayama yang baik? Pranayama yang baik melatih bagi napas. Pemula? Belajar bernapas dulu saja. Belajar bernapas dalam, belajar. Yang tarik napas. Tahan. Berbuang. Pelan aja ya? Tahan lagi. Tarik lagi. Coba. Di pagi hari. Itu tipsnya ya buat teman-teman pemula yang ingin belajar pranayama ya. Itu tips dari Beli tadi.
tiap pagi ya, tiap pagi. Setiap saat bisa. Oke, setiap saat. Tapi lebih baik lagi di pagi hari di saat pikiran masih, karena pagi hari itu secara Ayurveda memang kegiatan untuk bagus ya. Orang yang Muslim sholat subuh itu luar biasa. Makanya pagi hari itu memang luar biasa gitu untuk membersihkan diri, karena memang ingat kita tubuh ini 9 pintu gerbang. 9 lubang ada di tubuh kita itu. Ada bangunan suci ini, the holy temple ini ada 9 pintu gerbang atau 9 lubang. Ada 2 hidung, 2 mata, 2 telinga, ada 6 mulut, 7 kemaluan dan anus. Di pagi hari semua mengeluarkan kotoran itu. Nah, sama juga kita melakukan kegiatan pembersihan yaitu pranayama, meditasi, kemudian kriya gitu. Oke teman-teman, luangkan waktu di pagi hari, nggak sampai 5 menit ya, tapi efeknya luar biasa. Sering dilatih, lalu rasakan hasilnya. Mantap. Oke, gitu teman-teman ya, obrolan ngobrolan santai saya dengan Beli Bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. And then jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Luar biasa. Jangan lupa subscribe ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga tunggu terus ngobrasnya Mas Diar ini yang luar biasa, menjadi media sharing buat kita. Makanya saya bisa ketemu dengan teman-teman. Terima kasih kalau Beli. tidak ada Mas Diar jadi media, tidak ketemu kita dalam. Saya kenal Beli Bagus nih udah lama ya. Tahu udah lama. Saking lamanya dunia maya tadi. Di dunia maya. Ketemu darat baru hari ini. Coba bayangin deh. Ya. Dan langsung hangat. Ya. Beliau udah nungguin saya tuh, ya. Bukan saya yang datang duluan, beliau udah nungguin, ya. Nah, guru yoga itu usahakan kalau datang itu lebih awal dibanding murid-muridnya. Itu ya, pesannya begitu. Oke, terima kasih Beli, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sampai ketemu teman-teman di ngobras berikutnya. Dadah. Salam.